Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang saya hormati, wasiat bertakwa pada saat ini mari kita lanjutkan dari kalimat kabura alal musyrikina matad'uhum ilaihi pada khutbah Idul Adha kemarin. Kamus kabura ala berat, seperti halnya pada ayat tentang sholat, wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Sesungguhnya sholat itu adalah berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Yang dilanjutkan dengan alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu mereka yang yakin akan menemui, bertemu dengan fungsi pembimbingnya atau eksistensi kebijakan pembimbingnya, yaitu hasanah fid dunya. Yang yakin itulah orang yang khusyuk. Jadi bagi mereka tidak berat sholat itu. Bahkan kalau belum sholat merasa ada sesuatu ya, utang yang besar. Tetapi tidak berarti nanti sudah sholat utang jadi lunas. Sebab sudah sholat malah banyak janji-janji. Iya karena berdoa, iya karena nasta'in harus dipenuhi. Permintaan ihdinas siratal mustaqim juga harus dipenuhi. Dalam kaitan ini maka kita ambil tentang musyriknya surat Zumar ayat surat 39 ayat 65. Cuman kita ambil dari ayat 64-nya. Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Tegaskan oleh Anda, apakah kepada kebijakan selain Allah kalian menyuruh aku hidup mengabdi? Ayyuhal jahilun, wahai orang-orang yang tidak berpandangan objektif ilmiah. Jahilun ini adalah kata pelaku dari jahila yajhalu jahlan, yang berarti diddu alima atau al-jahlu sama dengan adamul ilmi bisyai'. Adamul ilmi bisyai' itu tidak ada ilmu perihal sesuatu. Bukan Adamu ditulis dengan alif ya. Kalau Adamu ditulis dengan alif itu Nabi Adam. Tapi kalau Adamu pakai ain tidak ada. Jadi adamul ilmi, tidak ada ilmu bisyai' perihal sesuatu. Makanya dalam hal ini membaca Quran harus fasih ya. Kalau ditulis dengan Latin nanti antara Adam dengan Adam itu ya sama pakai A. Makanya latih dari kecil anak-anak fasih berbahasa Quran, fasih baca Quran. Kalau mengajar anak bahasa Quran, baca Quran pakai tulisan Latin dulu, wah itu namanya berbelit-belit. Langsung aja. Yang fasih baca Quran mengajar Quran.
dari bacanya, kemudian hafalan kamusnya, kandungan makna dan sebagainya. Berikut nilai ilmu. Jadi ayuhal jahilun di sini, wahai orang-orang yang tidak berpandangan objektif ilmiah. Bisa saja orang tahu matahari, tapi tidak tahu matahari dalika takdirul ajizil alim. Jadi tahu matahari tapi tidak tahu matahari yang tergantung ke Allah, yang termasuk alam semesta yang ataina to'iin. Sehingga begitu tahu matahari tidak ada koreksi pada dirinya, mau seragam dengan matahari dalam hal kepatuhan. Sebab kalau Nabi Ibrahim sudah diperlihatkan oleh Allah, wa kadzalika nuri Ibrahima, seperti itulah kami memperlihatkan kepada Ibrahim malakutas samawati wal ard, kerajaan besar semesta angkasa dan bumi ini. Waliyakuna minal mukinin, yaitu agar dia menjadi bagian dari orang-orang yang yakin. Yakin apa? Yakin kehidupan patuh seperti alam semesta ini harus ditiru oleh manusia kalau mau rapi seperti alam semesta. Nah, jadi yang tahu matahari tanpa tahu takdirul ajizil alim, dan tanpa tahu itu adalah yang bagian dari yang ataina to'in, nanti tidak membentuk satu pandangan hidup atau satu keinginan untuk patuh menurut kebijakan pencipta. Nah, jadi yang tahu matahari tapi tidak tahu ayat Quran tentang matahari, di sini disebutnya ayyuhal jahilun. Kalau bahasa kasarnya, wahai orang-orang bodoh. Kalau bahasa kita tadi, wahai orang-orang yang tidak berpandangan ilmu yang objektif ilmiah. Nah, setelah itu ayat 65-nya. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika, yaitu sungguh telah diwahyukan kepada Anda dan orang-orang yang sebelum Anda, berarti para rasul sebelum Nabi Muhammad. Lain asyrokta, nah ini yang kabar musikin tadi. Lain asyrokta, seandainya Anda mengikut sertakan kebijakan lain, layah batonna amaluka, niscaya laku perbuatan Anda sia-sia. Ya sia-sia lah, hasanah di dunianya nggak tercapai, aktivitas sana sini dilakukan, itu ini dilakukan serius lagi, sampai berani mati misalkan, bisa begitu. Tapi kalau tidak memakai hudan linnasi, ujungnya menjadi sia-sia, hasanah di dunianya nggak tercapai. Nah, jadi bahaya syirkun di sini yaitu amalun menjadi sia-sia. Wala takunanna minal khosirin, yaitu benar-benar Anda akan menjadi bagian dari orang-orang yang rugi. Jadi syirkun di sini arti kamusnya keikutsertaan. Syirkun sama dengan nasibun, sama dengan bagian. Ada kan dalam bahasa Indonesia, Anda ambil bagian tidak dalam pembangunan masjid. Nah, berarti ambil bagian dalam pembangunan masjid, bisa saja memberi dana, bisa saja turut membantu kerja dan sebagainya. Jadi di sini artinya kita mengambil kamus, syirkun sama dengan keikutsertaan. Dan ini didukung
oleh data pada surat Fatir ayat 40, qul ara'aitum syuraka'akumul ladzina tad'una min dunillah. Tegaskan oleh Anda, apakah kalian melihat secara ilmiah pentolan-pentolan kalian yang kalian berharap hidup menurut mereka, yaitu selain kebijakan Allah. Aruni madza khalaqu minal ardi, perlihatkanlah kepadaku apa yang mereka ciptakan dari bumi ini. Yang jadi pentolan selain Allah itu menciptakan apa dari bumi ini? Nah, pasti jawabannya tidak ada kan? Jangankan mencipta gunung, mencipta nyamuk aja yang paling kecil juga tidak. Nah, pertanyaan kedua, amlahum syirkun fis samawati, ataukah bagi mereka ada keikutsertaan, ambil bagian dalam semesta angkasa? Nah, ini syirkunnya ya. Jadi kamu syirkunnya keikutsertaan. Artinya keikutsertaan membikin alam semesta, samawat wal ard, keikutsertaan mengedarkan samawat wal ard, pentolan-pentolan selain Allah tadi. Pertanyaan kedua, jawabnya pasti tidak ada. Tidak ada ambil bagian, tidak ada keikutsertaan dalam mencipta alam semesta ataupun dalam mengedarkannya. Pertanyaan ketiga, am atainahum kitaban fahum ala bayyinatin minhu, ataukah kami datangkan kepada mereka kitab yang selanjutnya mereka hidup atas rangkaian keterangan ilmiah dari kitab itu? Jawabnya juga pasti tidak ada kalau dijawab. Tapi di sini tidak dijawab, hanya pertanyaan saja. Ini pertanyaan diarahkan kepada mereka yang mengikut sertakan selain kebijakan Allah dalam hidup. Yang bertanya Nabi Muhammad disuruh oleh Allah. Jadi tiga pertanyaan ini jawabannya tidak semua. Kalau dijawab, hanya pada ayat tersebut dilanjutkan bal yaidu dolimuna ba'dhum ba'dun illa gurura. Tetapi tidaklah para pelaku dulumat kecuali tidaklah para pelaku dulumat menjanjikan, yaitu sebagian mereka kepada bagian yang lain, illa gurura, kecuali tipu daya belaka. Jadi yang ada adalah tipu daya. Nah, di sini yang kita ambil dalam kaitan tadi syirkun, yang berarti keikutsertaan. Keikutsertaan kalau di dalam surat Ali Imran 64, Allah nusyrika bihi syai'an, yaitu kita tidak mengikutsertakan suatu kebijakan pun dengan kebijakannya, dengan kebijakan Allah. Kalau menurut surat Yasin ayat terakhir, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, janganlah dia mengikutsertakan seorang pun dalam pengabdian hidup menurut kebijakan pembimbingnya. Ya, tapi dua-duanya sama. Mau sesuatu, mau seseorang, tetap saja isinya kebijakan selain Allah. Menurut sunnah Rasulnya, ya, sebab kita berbicara ajaran Allah menurut sunnah Rasul, yang pada mayuti'ir Rasul faqad ata Allah, siapa yang menaati sunnah Rasul maka sungguh dia telah menaati kebijakan Allah. Jadi berarti
Rasul dengan Allah itu bukan dua kebijakan tapi satu kebijakan. Ya, kembali lagi kita menegaskan ajaran Allah menurut sunnah Rasul. Sunnatullah yang mengajarkan Quran, sunnatullah yang memasukkan mukmin ke dalam jannah, itulah yang diambil oleh Rasul. Itulah yang menurut sunnah Rasul. Ajaran Allah menurut sunnah Rasul itu yang di dalamnya ada penelitian Quran. Sebab Rasul diperintah waratil Quran tartila. Ratala yaratilu ta'annako sama dengan meneliti. Rasul disuruh meneliti, Rasul meneliti, hasil dari penelitian dapat pahala, yaitu kaulan sakila. Inna sanulqi alaika kaulan sakila. Yang menurut sunnah Rasul melakukan itu. Bagaimana kayak menurut sunnah sayatin? Nggak usah kita bicarakan, sebab itu bukan sunnah Rasul. Nah, kemudian yang menurut sunnah Rasul dilanjutkan ke faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus shalat. Itu ayat yang diteliti, kemudian dihafal, dipakai dalam sholat. Bukan setelah mengerti dihafal terus sholatnya, tidak. Itu bukan sunnah Rasul. Nah, kemudian sunnah Rasul yang lain setelah studi Quran, meneliti Quran, menegakkan sholat, mimma rojaknahum yunfiqun, itu juga sunnah Rasul. Nah, jadi artinya di sini pengabdian hidup. Tadi kalau dikatakan apa ghairullahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun, maka apakah kepada kebijakan selain Allah kalian menyuruh aku hidup mengabdi? Ayyuhal jahilun, wahai orang-orang yang tidak berpandangan objektif ilmiah. Jadi pertanyaannya sebenarnya itu. Nah, kenapa? Sebab yang tidak memakai kebijakan Allah itu, atau yang mengikut sertakan kebijakan Allah itu, di dalam ayat 65-nya dikatakan lain asrokta layahbatonna amaluka. Sungguh jika Anda mengikut sertakan kebijakan lain, benar-benar layahbatonna amaluka, benar-benar laku perbuatan Anda menjadi sia-sia. Wala takunanna minal khosirin, niscaya benar-benar Anda menjadi bagian dari orang yang rugi. Ayat 66-nya barillaha fa'bud wa kun minasyakirin. Tetapi hidup mengabdilah Anda menurut kebijakan Allah, wa kun minasyakirin, yaitu jadilah Anda bagian dari orang-orang yang berlaku syukur. Tahu diri ya. Syukur itu tahu diri. Tahu diri Allah telah menciptakan semesta angkasa dan bumi ini. Di bumi ini digelar budaya. Bumi sudah diamankan. Guncangan-guncangannya diamankan. Kemudian persediaannya wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Allah tundukkan bagi kalian apa yang ada di semesta angkasa dan di bumi ini. Semua manusia dilayani, yang kufur dilayani dengan mataun qalil. Bal mata'na haula'i wa abahum hatta tola alaihimul umuru. Tetapi kami beri kesenangan orang-orang yang bersikap negatif ini, haula'i yang ada di saat itu, wa abahum dan nenek moyang mereka. Hatta tola alaihimul umur, hingga panjanglah umur peradaban dulumat atas mereka.
yang negatif. Apala yarawna, apakah mereka tidak melihat secara ilmiah anna na'til ardo, bahwa kami mendatangi bumi kekuasaan itu, kaminya Allah mendatangi sama dengan berdakwah, yang berdakwahnya bukan Allah yang teriak-teriak, tapi Rasulullah. Yang berdakwahnya Rasulullah walladzina ma'ahu. Itulah pengertian na'til ardo. Nankusuha, yang mana kami menguranginya bumi kekuasaan itu, min atrofiha, dari tepi-tepinya. Jadi bumi kekuasaan pola pikir itu makin sempit oleh adanya dakwah Allah. Bukan Allah yang berteriak-teriak, bukan Allah yang menjelaskan, Allah menurunkan ilmu saja kepada para rasulnya. Para rasul giat berdakwah, walladzina ma'ahu, para pendukungnya juga giat berdakwah. Di samping giat berdakwah juga mereka membiayainya, sehingga wawajadaka ilan fa'agna, dia Allah menemukan Anda, sunnah Anda fakir, fa'agna, maka dia Allah membikin kaya. Hadirnya Khadijah, hadirnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sebagainya, di samping mereka mempelajari ilmu, juga mereka mendukung funds, sehingga berbagai kepentingan pendidikan sangat lancar, sehingga kekuasaan itu sangat besar, pendanaan juga besar. Cuman sayangnya mungkin oleh ahli sejarah ini tidak dijelaskan, sebab bisa saja ahli sejarah itu juga dengki dengan ilmu, sehingga yang begitu-begitu tidak ditampilkan. Yang ditampilkan malah yang payah-payah. Misalkan pernah katanya Nabi Muhammad menggadaikan baju besi ke orang Yahudi, itu yang ditonjolkan. Jadi dari sini kelihatanlah serba sempit hidupnya itu. Ya, kalau serba sempit, misalkan kita ambil aja yang jelas ada data di Qur'annya, Nabi Ibrahim, faqad ataina ala Ibrahim mal kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima, awal hukma wan nubuwata fa atainahum mulkan azima. Kami telah datangkan kepada sunnah Ibrahim dan para pendukungnya kitab, kemudian kebijakan, serta kami datangkan kepada mereka kerajaan yang besar, kekuasaan yang besar. Kekuasaan yang besar itu tentunya didukung oleh segalanya. Tidak mungkin ada kekuasaan yang besar dibuka nanti bendaharawannya uangnya tidak ada. Wah, bagaimana ini? Nah, itu ada data itu ya. Jadi kalau ahli sejarah tidak ada yang mengemukakan bahwa para rasul itu, sunnah para rasul itu hebat-hebat, pada kaya, ya mungkin itu mereka menyembunyikan aja. Tapi ada data itu kan. Seperti halnya misalkan tentang dakwah para rasul. Kalau surat Fatah ayat 48 itu kan menyatakan waladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi. Dialah yang mengutus rasulnya dengan satu pedoman hidup, di dalamnya ada regulasi yang objektif ilmiah, guna dia mengunggulkan din hak ala dini kullihi, atas regulasi seluruhnya. Berarti di sana kita mengatakan tidak pernah ada rasul yang gagal dalam misi kemanusiaan. Misi kemanusiaan dalam arti menyelamatkan kemanusiaan, mengantar kemanusiaan ke arah satu kesuksesan. Tinggal kita pada saat ini terus mempelajari data-data di Quran. Bagaimanapun orang tidak akan bisa menghilangkan ya. Misalkan tentang penjelmaan sunnah Nabi Isa misalnya. Ya pada surat Sof terakhir kan
ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah, itu kepada umat Nabi Muhammad. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin man ansori ilallah, itu Nabi Isa seperti halnya Nabi Isa bertanya kepada kaum Hawari, siapa yang menjadi penolong sunnahku ke arah eksistensi ajaran Allah? Qala hawariyun nahnu ansarullah. Orang Hawari menjawab, kamilah para penolong kebijakan Allah. Fa amanat ta'ifatun min Bani Israil, maka sebagian dari Bani Israil berpandangan bersikap hidup dengan Injil ya, menurut sunnah Nabi Isa. Maka para ta'ifah sebaliknya sebagian lagi bersikap negatif. Fa ayyadna alladziina amanu, maka kami perkuat orang yang beriman ala aduwim atas musuh mereka, wa asbahu dhahirin, maka menjadilah mereka unggul. Jadi data ini sebenarnya Nabi Isa muncul seperti halnya Nabi Muhammad muncul ke kehidupan Madinah Munawwarah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa astaghfiru innahu ghafurur. Alhamdulillahilladzi wa'ada alladziina amanu wa amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Amma ba'du, ayyuhan nas usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Selanjutnya pada kesempatan ini mari kita lanjutkan dengan persoalan Robbaniyin pada Ali Imran 79. Robbaniyin secara etimologi, Robba yarubu robban, kata pelakunya atas pola fa'lun jadi rabbun, ya, jadi masdar dan kata pelakunya sama. Ya masdar kan bentuk patah bisa saja satu saat jadi doma, doma bisa kasroh dan sebagainya. Jadi rabbun itu bisa masdar bisa kata pelaku. Jadi kalau robban sama dengan siasatan berarti siasah. Siasah itu adalah policy, adalah kebijakan. Jadi Rabbun adalah policy maker, pembuat kebijakan. Kalau Rabbun atas pola fa'lanun seperti Rahmanun, maka akan berbunyi Robbanun. Dari Robbanun ditambah ya nisbah jadi Robbaniyun, jadi artinya sejenis pembimbing, sejenis pengatur. Kalau dilihat dari dabaro, sebab robba juga berarti dabaro, atau sejenis pembuat kebijakan. Nah, kata-kata siasatun pada sekarang ini kalau kita lihat di penggunaan, ya kita sebut bahasa Quran ya, cuman disebutnya sekarang bahasa Arab. Kita sebut bahasa Quran, kenapa? Karena kita mau mengangkat bahasa Quran ini menjadi bahasa komunikasi. Komunikasi antar orang yang berpandang bersikap hidup dengan ajaran Allah Rasul, dengan cara ambil ayat Quran, diberi kamusnya, kemudian dibahas supaya jangan bentrok dengan ayat lain, kemudian dilatih bahasanya, semoga satu saat nanti berkomunikasi tidak timbul kesalahpahaman. Sebab kalau sudah berkumpul nanti di hadapan Ka'bah, bertawaf dan sebagainya, mau bahasa apa nanti yang digunakan? Bahasa Indonesia orang Indonesia aja yang tahu, bahasa Turki orang Turki aja. Tapi kalau bahasa Quran orangnya tidak tahu, bukan salah yang ngomong. Ngomong bahasa Quran ada orang tidak ngerti, bukan salah yang ngomong. Berarti salahnya yang diajak ngomong tidak belajar. Ya bisa menyalahkan siapa kan? Orang ngomong ada yang tidak ngerti, kan ada yang salah. Yang salah yang ngomong atau yang mendengar, berarti yang tidak tahu itulah yang salah. Supaya jangan terjadi semacam itu, maka dari kecil, dari mulai kita mengajar terus masuk ke ayat Quran, kemudian di sana ada kamusnya, ada kalimat dan sebagainya, berlatihlah. Di samping teoritis tata bahasa juga iya, tapi implementasi juga terus dilakukan.
Semoga cepat pemahamannya. Kemudian dalam kaitan dengan ini, Asia satu pada bahasa sekarang itu artinya politik. Jadi satu baladina, politik negeri kita. Jadi di sini kalau kita dikaitkan dengan siasatun dalam arti kebijakan, ya memang politik itu sendiri pakai kebijakan kan, masa tidak pakai kebijakan. Nah, jadi kalau dalam kaitan robaniyin, maka orang mukmin disuruh oleh Nabi Muhammad untuk menjadi sejenis pengatur, sejenis pembuat kebijakan, atau sejenis policy maker, atau sejenis orang yang punya politik, punya kebijakan, punya politik itu. Bertani, ada politik pertanian, kebijakan pertanian bagaimana yang bagus, bagaimana nanti berdagang, politik dari Allahnya seperti apa harusnya berdagang. Nah, itu ada aturan ya. Ada kebijakan dalam dagang, nanti kebijakan dalam pendidikan itu sebenarnya politik pendidikan secara bahasa. Jadi di sini artinya supaya kita lebih luas dalam pemahaman, semoga tidak menjadi misunderstanding satu dengan yang lainnya. Artinya kita sangat melihat positif ya, kalau policy makernya Allah dalam segala persoalan, dalam pendidikan, dalam perekonomian, dalam pembangunan, dalam keamanan dan sebagainya, seluruhnya semoga policy maker yang terbaik yang terpakai. Ya, siapa lagi yang paling baik policy maker kecuali Allah? Dalam alam semesta yang semikian luas saja, berapa coba beratnya matahari? Ya, kita tidak bisa menghitung kan. Bagaimana berapa beratnya bulan, bagaimana berapa beratnya bumi. Tapi nyatanya semua lancar-lancar saja. Mata rofi khalqir rahman min tafawut. Anda tidak melihat dalam penciptaan Ar-Rahman ketidakserasian apapun. Begitu kalau Ar-Rahman sudah membuktikan dalam budaya manusia. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la takfuru akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.